Di musim 2025 kemarin, podium F1 rasanya nggak pernah jauh dari McLaren dengan warna khas orange mereka yang disebut dengan papaya. Tapi kalau kita balik ke era kejayaan McLaren era 80-an, 90-an hingga 2000-an, nggak ada sama sekali tuh warna papaya. Di zaman Ayrton Senna, warnanya merah putih. Era Mika Häkkinen, warnanya hitam putih. Bahkan sampai era Lewis Hamilton pun, warnanya silver. Terus kalau gitu, dari mana dong asal warna papaya ini? Apa benar mereka terinspirasi dari Persija? Yuk kita bahas di Room 49. Era 80-an hingga awal 90-an adalah masa kejayaan McLaren. Mulai dari Ayrton Senna, Niki Lauda hingga Alain Prost berhasil bawa tim ini jadi juara dunia di ajang balapan F1. Tapi kalau kita perhatiin, ada sesuatu yang aneh. Ya, warna mobil mereka. Nggak ada warna orange atau papaya sama sekali. Warnanya justru dominan merah putih. Kenapa? Jawabannya adalah karena Marlboro. Ya, pada tahun 1974, McLaren bekerja sama dengan Philip Morris yang merupakan produsen rokok Marlboro. Nama timnya ganti, bukan cuma McLaren kayak sekarang, tapi Marlboro McLaren. Nama sasis buatannya juga berubah jadi MP4 alias Marlboro Project 4. Bahkan, livery mobilnya berubah jadi merah putih, sesuai dengan warna bungkus rokok Marlboro. Singkatnya, berkat modal dari Philip Morris ini, McLaren bisa lebih leluasa dalam mengembangkan mesin dan merekrut pembalap-pembalap yang jago. Efeknya, mereka jadi tim papan atas yang mendominasi. Mereka berhasil menyabet gelar juara konstruktor sebanyak 7 kali. Tapi sayangnya, memasuki era 90-an, gerakan anti rokok dari European Union hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai gencar dilakukan. Di Inggris dan Jerman, iklan rokok di TV semakin dibatasin. Di Prancis, iklan rokok dilarang total dalam ajang motorsports. Hasilnya, logo Marlboro di mobil F1 McLaren sering hilang di beberapa seri balapan di negara tertentu. Hal ini bikin Philip Morris harus memutar otak kembali. Mereka sadar kalau ruang geraknya di F1 semakin terbatas, sehingga harus bisa memaksimalkannya. Hingga akhirnya di tahun 1996, Marlboro mutusin buat mengakhiri kerjasamanya dengan McLaren. Mereka pindah ke Ferrari, yang tentu aja punya exposure lebih luas daripada McLaren. Sejak saat itulah, era keemasan McLaren merah putih berakhir. Tapi karena momen ini jugalah, McLaren akhirnya ganti warna livery. Bukan jadi warna papaya kayak sekarang, melainkan jadi silver kayak gini. Kenapa kok tiba-tiba jadi silver? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Setelah ditinggal Marlboro, McLaren digandeng dua perusahaan lain, yaitu West yang merupakan brand rokok lain, dan Mercedes-Benz. Dan inilah yang bikin warna livery mobil F1-nya jadi dominan silver. Ya, warna khas Mercedes. Di era itu, mereka sempat juara konstruktor satu kali lagi, yaitu di tahun 1998. Meskipun begitu, pembalapnya bisa dibilang cukup berprestasi, kayak Mika Häkkinen yang berhasil jadi juara dunia di tahun 1998 dan 1999. Lalu ada juga Lewis Hamilton, yang berhasil menyabet gelar juara dunia pertamanya bersama McLaren pada tahun 2008. Tapi sayangnya kesuksesan Hamilton ini ternyata nggak bikin McLaren dan Mercedes semakin solid. Sebaliknya, kesuksesan ini justru bikin Mercedes ngerasa kalau sebenarnya mereka bisa melakukannya sendiri tanpa McLaren. Hingga akhirnya Mercedes mutusin buat beli tim F1 Brown GP dan mendirikan tim F1-nya sendiri. Gak cuma itu, talenta muda McLaren, Lewis Hamilton, juga ikut dibajak olehnya. Lagi-lagi, McLaren ditinggalkan oleh partner utamanya. Sebenarnya mereka udah coba bangkit di tahun 2015 dengan gandeng Honda sebagai partner pabrikan mesinnya. Tapi hasilnya gagal total. Mobil mereka lambat, mesinnya sering bermasalah, dan berkali-kali gagal finish. Di belakang layar, ketegangan juga semakin terlihat. Dalam beberapa wawancara, pihak McLaren secara terbuka mengkritik performa mesin Honda. Di radio tim, pembalapnya Fernando Alonso mengucapkan satu kalimat yang langsung viral ke seluruh dunia. Sebuah sindiran pedas yang secara tidak langsung mempermalukan partner mereka sendiri. Ini adalah era tergelap McLaren. Mereka kehilangan segalanya, termasuk jati dirinya. Mereka mengubah warna mobilnya
jadi hitam dengan sedikit list orange. Sampai akhirnya di tahun 2017 mereka bikin langkah yang sangat gila. Mereka merebranding warna mobilnya menjadi warna dominan orange atau yang sekarang kita kenal dengan nama papaya. Lalu dari mana sih warna ini? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Warna orange atau papaya ini sebenarnya adalah warna original dari McLaren. Dikenalin sama sang founder Bruce McLaren sejak tahun 1967. Ya, meskipun sebelum kerjasama dengan Marlboro, tim F1 McLaren pernah pakai warna hijau, warna orange papaya ini adalah warna yang paling ikonik. Kalau dalam psikologi bisnis, orange ini sering diartikan sebagai warna penuh kegembiraan, antusiasme, dan kehangatan. Tapi kalau alasan praktisnya sih, mereka pakai warna ini biar mobilnya lebih stand out di layar TV hitam putih pada era 60-an. Jadi jelas ya, nggak ada hubungannya sama Persija. Banyak juga yang bilang kalau orange adalah warna transformasi. Dan mungkin hal ini benar adanya. Meskipun gak langsung berhasil, perlahan tapi pasti performa McLaren di grid F1 terus membaik. Di tahun 2024, mereka akhirnya berhasil mendapatkan gelar juara konstruktor lagi. Meskipun pembalapnya gak juara dunia. Dan puncaknya di tahun 2025 kemarin, saat dua pembalap mereka berada di posisi pertama dan ketiga dunia. Sekaligus mengantarkan McLaren menyabet gelar juara dunia konstruktor ke-10-nya. Sekarang, kalau ada mobil F1 warna orange, kita pasti langsung kenalin kalau itu adalah McLaren. Seperti halnya kalau kita lihat mobil F1 warna merah, pasti langsung kenalin kalau itu Ferrari. Dari hijau, merah putih, silver, hitam, hingga orange, semua jadi saksi naik turun performa McLaren. Tapi lebih jauh, dari sini kita bisa belajar kalau kadang kita nemuin jati diri kita di titik yang paling rendah. Jadi buat kalian semua yang berada dalam fase itu, jangan menyerah. Jangan-jangan pintu menuju jati diri kalian sedang dibuka. Coba usaha dikit lagi deh, aku yakin pasti bisa bangkit. Nah, balik lagi ke F1, musim ini kayaknya lagi seru juga ya. Mulai dari Mercedes, Ferrari, sampai McLaren lagi bagus semua. Kalau menurutmu nih, kira-kira siapa yang bakal jadi juara? Tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id untuk info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.